Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan banyak kegiatan di rumah, susah keluar tapi kita tentu sesuai dengan nama bulan Syawal kita harus meningkat, karena Syawal itu artinya naik meninggi. Baik arti dalam istilah orang Arab, misalnya kalau ada unta terus dirubung lalat, itu dia menaikkan ekornya, itu disebut Syawal Syawal itu naik artinya. Nah, tentu di dalam hal ini yang dinamakan naik itu tentu tidak mungkin kita akan menyaingi Ramadan, itu tidak mungkin. Karena itu beban yang Rasulullah berikan saja itu, kalau dari Ramadan kita puasa 30 hari kemudian subat atba'ahum min Syawal sittan, ada 6 hari di bulan Syawal, sehingga disebut seperti puasa 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa di bulan Syawal memang tidak sebesar cinta Allah yang diberikan kepada kita di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan memang benar-benar seluruh rahmat Allah, ampunan Allah, kemudian itqu minan nar Allah, itu semuanya bergabung dalam 1 hari. Selama ini kan sering di Ramadan itu diartikan bahwa 10 hari pertama adalah rahmah, kasih sayang, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqu minan nar. Itu kalah kuat hadisnya dengan yang hadis sahih, itu hadisnya lemah. Yang benar itu memang setiap hari itu ada ampunan dengan menggunakan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, termasuk man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Juga ampunan itu berlaku setiap hari, tidak nunggu hari ke 10 lewat baru ampunan. Termasuk juga ada hadis sahih berkenaan dengan itqu minan nar, itu disebutkan di hadisnya itu bahwa fil yaumi wal lailati uttaqa'u minan nar, bahwa setiap pagi, siang dan malam itu dibebaskan dari neraka dalam hari Ramadan tersebut. Itu menunjukkan bahwa tidak menunggu 10 hari. Termasuk rahmat Allah dengan dibelenggunya setan, bukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, itu menunjukkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, cinta Allah yang sangat besar, sehingga kita mudah sekali di bulan Ramadan itu untuk melaksanakan amal ibadah. Karena itu di sini sesuai dengan tema yang luar biasa mengejar cintanya di bulan Syawal. Bukan hanya cinta Allah. Kalau cinta Allah kan berarti harus bangun malam berdoa gitu untuk mendapatkan cinta Allah. Tetapi kalau misalnya yang mencari jodoh, tidak cukup dengan mengetuk pintu langit, harus ada mengetuk pintu rumah, kan gitu rumah. Yang pertama mengetuk pintu pintu orang tua sendiri, meyakinkan bahwa saya sudah layak menikah, kemudian mengetuk pintu calonnya, kan gitu apakah pas didatangi orang tuanya percaya atau tidak. Kalau percaya berarti itu gabungan cinta dari cinta Allah menuju kepada cinta manusia. Artinya kalau cuma pintu langit nggak pernah ngetuk pintu rumah yang dituju, insya Allah sendiri terus, kan gitu Ini tentu bahasa cinta Cinta itu ternyata nomor 1 harus diciptakan hubungan kita dengan Allah yang luar biasa. Sebagaimana di Ramadan seluruh cinta Allah dicurahkan kepada kita, yang pada akhirnya kita semangat dalam berbuat kebaikan, kemudian kita dilemahkan syahwat kita di badan ini, sehingga kita menjadi tahan godaan, kemudian semua suasana diciptakan agar kita mendapatkan hasil yang sangat maksimal di Ramadan,
Sehingga apalagi di tahun ini luar biasa, kita tidak boleh pergi kemana-mana. Inilah sebenarnya cinta yang sesungguhnya bagi orang yang mengerti bahwa Ramadan tahun ini bukan bersedih karena COVID-19, tapi sebenarnya ini cinta Allah yang sangat dahsyat. Sehingga saya yakin ya teman-teman itu yang kalau benar-benar serius saja itu ya paling tidak 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali bisa khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan tahun ini. Karena memang tidak ada kegiatan yang khusus ya, dia bisa di rumah. Tetapi di dalam kaidah ini kita betul-betul mampu ya, bahasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi bahasa yang luar biasa. Ternyata bahasa hadisnya sudah ada. Kalau kita mau mengejar cinta Allah itu dua. Yang pertama adalah kalau kita diberikan nikmat maka kita pandai bersyukur. Kalau kita diberikan ujian kita bersabar. Arti bersabar itu mengerti betul ilmunya sampai tuntas, sehingga membuat kita makin benar-benar cintanya kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahasa cinta inilah yang sebenarnya sedang dipatrikan ke dalam hati kita, sehingga benar-benar di dalam ibadah itu saat ini kita tidak perlu banyak bergantung tempat misalnya. Ya, misalnya ketika kita tidak ke masjid, dibolehkan di rumah, ya berarti cinta Allah kan ada di rumah kita. Ketika dihalangi tidak bisa ke umroh haji, nah itulah asli cinta kita kan bukan tempat dan yang kita tuju itu. Asli cintanya adalah ada atau tidak ada di dalam hati kita. Nah, 1 bulan penuh itu sebenarnya kita sedang menjalin cinta khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat cinta kepada Allah itu yang pertama harus ditunjukkan dengan keimanan. Dan keimanan ini kan salah satunya latihannya bahwa apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah tetapkan kita coba. Itulah keimanan. Selama ini kan dalam hidup bisa jadi kita ini betul-betul kadang-kadang keimanan itu belakangan. Jadi yang nomor 1 bisa jadi rasionalitas. Ya kalau nggak masuk akal nggak kan gitu ya. Kalau nggak menyenangkan kan tidak kan gitu ya. Tapi sebenarnya innama kana qaulal mu'minin, ya sesungguhnya ucapan yang ditunggu oleh Allah bagi seorang yang beriman itu adalah ya idza du'u ilallah wa rasulihi, ketika Allah mengundangnya, Rasul mengundangnya, ya ayyaqulu sami'na wa ta'na. Ya dia akan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Kami coba ya. Jadi di dalam kaidah Ramadan ini benar-benar kita dicoba untuk menjalin hubungan kepada Allah, sehingga sebenarnya kalau sudah kita dapat menangkap cinta Allah itu, cinta yang lain di dunia ini menjadi lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini benar-benar hanya betul-betul di bawah kekuasaan Allah yang luar biasa. Ya, seperti saat inilah, hanya dengan bahkan tidak bisa disebut makhluk virus itu hanya 1 sel, tapi bisa mengakibatkan orang-orang ini semuanya seperti kegiatan saat ini, berapa triliun dan berapa kerugian ekonomi sampai kepada kepemimpinan, semuanya terkena imbasnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita urut gitu bagaimana cinta dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi cinta yang luar biasa. Yang pertama tadi seberapa besar keimanan kita. Nah, sedangkan seberapa besar keimanan kita itu tergantung seberapa intensif kita dalam mendapatkan ilmu. Nah, ilmu ini salah satu yang harus dipahami oleh kita saat ini. Penyakit ilmu yang paling berat itu adalah saat ini kadang-kadang terlalu tergesa-gesa Jadi mulai sekarang kalau namanya ilmu itu jangan tergesa-gesa. Rasulullah sendiri saja ketika mau tergesa-gesa menguasai gitu itu la tuharrik bisi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan mulutmu hanya untuk bersegera menguasai Al-Qur'an itu. Nah, sekarang ini kadang-kadang banyak dai kadang-kadang mendapati masalah, dia teliti langsung
diungkapkan. Padahal harusnya tidak seperti itu. Jangan tergesa-gesa. Karena apa? Ya, berdasarkan Al-Quran, hadis dan sebagainya itu harus mengambil juga keterangan-keterangan ahli fikih yang tentu kondisi kaum muslimin dengan COVID-19 kemarin juga banyak sekali perselisihan antara ke masjid tidak ke masjid, antara Jumat, pokoknya banyak sekali. Nah, ini ujian bagi iman ya. Kalau dia orang yang beriman, dia akan tenang. Ilmu ini harus di ketentuan yang betul-betul membuat dia sesuai dengan kaidah takaran ilmu yang dimiliki. Itu yang harus disiapkan ya. Ini generasi sekarang ini generasi krisis dari ilmunya, sehingga gampang sekali dia diadu domba. Yang ke masjid ya sesuai dengan ya usaha yang sudah ditetapkan, yang di rumah juga sesuai dengan ilmu yang ditetapkan, selesai sebenarnya. Nah, sehingga tinggal niatnya dia ya, niat dia ketika dia di rumah harus niat karena Allah, tidak boleh di rumah karena takut. Ketentuan yang betul-betul membuat dia sesuai dengan kaidah takaran ilmu yang dimiliki. Itu yang harus disiapkan ya. Ini generasi sekarang ini generasi krisis dari ilmunya, sehingga gampang sekali dia diadu domba. Yang ke masjid ya sesuai dengan ya usaha yang sudah ditetapkan, yang di rumah juga sesuai dengan ilmu yang ditetapkan, selesai sebenarnya. Nah, sehingga tinggal niatnya dia ya, niat dia ketika dia di rumah harus niat karena Allah. Dari Allah itu maksudnya apa? Ilmu yang disiapkan ya, dengan ilmu yang disiapkan insyaallah kita bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, kemudian setelah ilmu itu, dia benar-benar persiapan berikutnya adalah pikiran yang sangat jernih ya. Ini kan ketika kita bicara ilmu bukan bicara menang kalah. Kita bicara ilmu juga bukan bicara ngotot-ngototan kan gitu ya. Tapi ilmu itu di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat misalnya ilmu itu kaitannya dengan yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu itu kan meningkatkan derajat. Ya, jadi artinya tidak mungkin kalau kita bicara ilmu itu kita melakukan sesuatu yang merendahkan derajat martabat. Makanya ketika kita misalnya benar, kemudian sudah kita sampaikan kebenaran, lalu kemudian ada yang mengajak berdebat, itu aja kita tidak boleh mengikuti debat walaupun kita benar, kan gitu ya. Itu bahkan sampai tawarannya itu ya kita diberikan salah satu rumah ya di surga itu kalau kita mau meninggalkan berdebat ya, miroan ya, untuk meninggalkan perdebatan walaupun kita benar, kan itu ya. Ini gambaran bahwa proses ilmu kita ini betul-betul diuji. Kaum muslimin kemarin ilmunya ya banyak yang kalang kabut, pokoknya yang kemarin itu pusing itu tandanya ilmunya kurang banyak, kan gitu ya. Jadi kalau yang tenang-tenang saja, dia ambil mana saja sesuai dengan ketentuan, itu berarti ilmunya udah cukup ya. Sama itu nanti kalau berumah tangga pusing terus berarti ilmunya kurang banyak, kan gitu ya. Jadi kalau ilmunya kurang kan berarti apa yang dominan? Emosi. Ya kalau udah ilmunya kurang, emosi, kan gitu ya. Jadi ya kesabarannya kurang. Nah, ini yang perlu kita miliki. Jadi akal sama ilmu kita harus sinergi sehingga apapun amal puasa kita itu mengikuti itu semuanya. Karena berkali-kali saya sampaikan ya, ternyata kaum muslimin itu sangat lemah dalam ilmu di kaitan Ramadan ini, sehingga begitu bicara Syawal dia juga nyambungnya agak susah. Ya, jangan-jangan yang dia harapkan namanya Ramadan, begitu Syawal dia pengen sehebat Ramadan. Ya, hanya orang nggak bisa sehebat Ramadan. Kan Ramadan itu momentum. Pasti baca Qur'annya lebih banyak, pasti sholatnya lebih banyak, pasti infaknya lebih banyak. Itu kalau dia mau mohon ampunnya lebih banyak. Semua karena apa? Satu saja dari faktor setannya aja dibelenggu. Ya, jadi artinya ketika kita bicara Syawal ini meningkatkan, apa yang perlu ditingkatkan? Sebenarnya yang perlu ditingkatkan tadi satu ilmu,
Yang kedua tadi ya pikiran kita lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga ini adalah tadi amalan-amalan kita itu disesuaikan dengan ilmu yang kita pelajari dengan ya pikiran yang kita ambil. Artinya kan nggak mungkin kita itu misalnya sholat subuh nih, kan nggak mungkin kita itu mengambil dua-duanya. Jadi sholatnya 2 kali gitu ya. Ya yang pertama nggak pakai kunut, yang setelahnya pakai kunut karena dia mau ngambil dua-duanya. Kan pasti dalam satu kali ibadah dia pasti pakai satu cara kan gitu ya. Ya, ketika cara itu berarti kan apa? Ya ambillah. Kalau memang rumahnya dekat tempat yang tidak menggunakan kunut, berarti apa? Pahamilah bagaimana dalil tidak kunut itu. Oh, nggak apa-apa. Jadi ketika dia di dekat rumahnya tuh masjid yang pakai kunut, berarti kan dia harus nyaman dengan pakai kunut itu. Tinggal ditambah ilmunya saja. Nah ini yang kacau kan, kadang-kadang kita sebagai generasi ya penerus ilmu itu kadang-kadang rumahnya dekat yang tidak kunut ya akhirnya dia cari lewatin masjid untuk mencari. Ya itu kan ilmunya dari mana masjid dilewatin. Ya ini bagaimana saat ini kaum muslimin cintanya dari Allah kurang karena ya tadi modal untuk meraih cintanya itu di dalam kaidah ini kurang. Sehingga kalau sudah modalnya kurang ribut, gimana ribut? Padahal mungkin masalahnya kecil. Karena saking tidak punya ilmunya, banyak ributnya, jadi apa? Pusing. Padahal masalahnya mungkin tidak seberat apa yang dihadapi sesungguhnya. Ya, karena dia tidak tahu saja kan gitu ya. Kalau dia tahu semua hal, berarti dia akan menikmati itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ya, sudah cerdas akalnya karena ilmunya bagus. Kemudian yang kedua juga kuat fisiknya. Ya, makanya kan puasa ini cocok nih bagi yang belum mampu nikah tapi ngobet pengen nikah gitu ya. Itu kan bunyi hadisnya begitu kan gitu ya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup untuk tadi ba'ah falyatazawwaj, menikah. Tapi kalau yang nggak bisa ya udahlah puasalah kan gitu ya. Karena dalam puasa itu ada obat untuk itu. Nah, makanya puasa itu menunjukkan ya fisik yang cukup kuat sebenarnya dengan puasa tersebut. Sehingga ini puasa ini juga mengajari kita bahwa penyakit hari ini banyak sekali dari makanan. Sehingga kita harus benar-benar ya dengan adanya puasa itu bukan karena nggak punya duit jadi ngirit gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa alasan nggak punya duit, tapi sehat sebenarnya dengan puasa daripada dia tidak puasa ya nahan lapar terus bisa sakit tuh gara-gara tadi ya gara-gara tidak punya duit malah bukannya puasa. Jadi itu kan jurus bahwa Rasulullah sudah mengajarkan sangat jelas ketika pagi hari mencari nanya makanan tidak ada, Rasulullah berpuasa. Nah ini kan puasa ini benar-benar ya bicara tentang kekuatan fisik. Kalau tadi sudah dasar puasa adalah kekuatan akal, ilmu dan keimanan, sekarang apa? Melaksanakannya adalah kekuatan fisik. Sehingga dari sisi itu kan target dari Ramadan itu takwa. Nah target Syawal juga sama, harus takwa itu. Sehingga ketika bicara ketakwaan, maka ditambah lagi tuh. Sudah ya, tadi ya kesabarannya bagus, kemudian ilmunya bagus, kemudian dia taat ya, qanitin, taat pada Allah. Nah, sekarang ada kalimat yang di beberapa ayat itu ada kaitannya dengan harta. Jadi, orang yang di bulan Syawal ini kita juga harus lulus dari harta ini. Yang dinamakan lulus harta itu, harta kita adalah didapat dengan baik, kemudian digunakan dengan baik. Sebenarnya kunci menggunakan harta itu satu, jadikanlah harta itu untuk bekal kita untuk masuk surga. Itu sebenarnya kuncinya. Karena semua cara mengeluarkan harta itu kan sebenarnya untuk itu. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal punya harta tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Misalnya membebani kita saja, tapi begitu nanti ya datang kematian, ya dalam surat Al-Munafikun itu jelas kalau sudah datang kematian dia minta tunda dululah ya Allah sebentar gitu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut. Ya, dia minta begitu dia tidak infak, hartanya masih ada, sudah datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani, dia minta akhirkan sedikit, ditunda ya ila ajalin qarib. Dia apa? Fa'as-saddaq. Dia mau menggunakan hartanya untuk ya mendapatkan pahala untuk bekal masuk surga. Wa aku minas solihin.
hartanya mau dia biayai untuk mendapatkan kesolihan. Makanya di beberapa doa, misalnya salah satu tercantum di doa Khatmil Quran itu ya, jangan sampai kan dunia ini membuat kita kerdil, dunia ini membuat kita ya tidak kuat ya, dan jangan sampai dunia ini ya wala taj'alid dunya akbar hammina, jangan sampai ya Allah jadikan dunia ini benar-benar fokus yang paling besar di dalam kehidupan kami ya, wala mablagha ilmina kan gitu ya, dan jangan juga menjadi tujuan saya lulus jadi sarjana biar duitnya banyak. Wah, itu salah besar. Jadi ini kadang-kadang mau lulus kuliah juga harus reorientasi, karena doa itu menunjukkan ya, jangan dijadikan dunia sebagai besar-besarnya tujuan, kemudian juga jangan sampai tujuan ilmu itu untuk mendapatkan dunia. Ini nanti bertentangan dengan hadis bahwa siapa yang belajar ilmu untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Makanya dunia ini dibutuhkan ya, harta dan sebagainya itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mempercepat kita proses untuk masuk surga itu sebenarnya. Sehingga nanti fasilitas-fasilitas dunia itu dia hitung bahwa saya membelanjakan untuk dunia agar ya dapat pahala, membelanjakan untuk dunia agar menjadi manfaat baik di dunia ataupun akhirat. Manfaatnya apa? Yang tentunya adalah tiket masuk surga ya. Jadi kalau kita pelajari dengan singkat gitu ya, namanya bicara lulus harta itu ketika harta kita dijadikan kesempatan besar, tangga yang utama untuk masuk ke dalam surga. Nah, sementara saat ini kadang-kadang pintu surga ditutup hanya untuk mendapat dunia. Itu yang saat ini terjadi. Makanya gimana Allah mau cinta orang dia juga tidak cinta. Maka sering di dalam Al-Qur'an itu antara akhirat Allah dengan dunia itu dibikin bahwa kalau kamu terlaluan terhadap dunia, maka kamu dianggap ya tidak mengejar Allah ya. Ya misalnya dalam surat Ad-Duha kan, walal akhiratu khairul laka minal ula, itu ya akhirat lebih utama daripada dunia. Atau bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi kalian sering lebih mendahulukan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan akhirat lebih kekal. Ya, jadi ini termasuk tadi ya kalau saat ini biasanya di bulan Syawal banyak undangan gitu ya, karena Covid jadi terhalang gitu ya. Nah, itu salah satunya ya untuk apa ketika kita menikah, untuk mendapatkan surga Allah tadi ya. Jadi jangan untuk tadi ya karena saya cinta mati sama dia, kalau nggak sama dia saya mati kan gitu ya. Jadi tidak, tetap ya. Ya, makanya kan yang menciptakan hati adalah Allah, yang menautkan hati adalah Allah, yang bisa menciptakan ya pasangan itu digunakan untuk as-sakinah, ketenangan. Dari as-sakinah, ketenangan, kekompakan dalam ketenangan itulah ya, tumbuh cinta sesungguhnya, mawaddah. Nah, mawaddah yang sesungguhnya, saling mencintai suami istri yang sesungguhnya adalah yang untuk rahmah, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Jadi kalau dua orang cinta seperti ya cerita-cerita di TV ya akhirnya mati bareng, bunuh diri bareng, ya, itu bukan bahasa kita ya, itu benar-benar bahasa masuk neraka. Padahal pasangan ya solih-solihah itu pasti ya mereka akan berkumpul bersama di surga. Jadi bukan hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul di dunia dan akhirat. Nah, ini gambaran tentang bagaimana ya cinta yang saat ini diraih, dididik di Ramadan itu harus mengalir ke bulan Syawal. Sehingga tadi kenapa saya puasa Syawal? Jangan bingung lagi, saya bayar hutang dulu atau Syawal dulu. Ya kalau gitu-gitu aja masih belum lulus-lulus. Ya, jelas sekali bahwa ya puasa Syawal saja. Antara membayar hutang dengan ya puasa Syawal itu tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan, karena urusan ya dia hutang puasa Ramadan itu dari bulan Syawal sampai bulan Sa'ban. Ya, sedangkan puasa Syawal saja kan itu ya. Ya, apakah masih berdebat lagi kira-kira saya hari kedua langsung puasa atau kapan saya puasa? Ya pokoknya puasa Syawal saja udah ada niat kan gitu ya. Sehingga tidak ada keterangan khusus misalnya paling afdol hari kedua langsung puasa. Yuk, kalau hari kedua tamunya datang semua ke rumah dia, masa dia puasa? Ya, artinya kan ini membahagiakan tamu dan sebagainya. Jadi jangan hal-hal yang teknis itu menghalangi kita menguasai ilmu secara utuh.
Artinya mau yang puasa 6 hari berturut-turut, mau yang puasa nyicil yang penting 6 hari di bulan Syawal, mau dia ada yang saya bayar hutang dulu atau saya mau puasa Syawal dulu, jangan berdebat. Yang penting cerdas gitu ya. Cerdas itu maksudnya gini. Dia ternyata hutangnya hutang puasanya ternyata 3 minggu. ya bisa babak belur dia kan gitu ya. Masa bayar hutang dulu, Syawalnya kapan ya? Syawal nggak ada lagi. Jadi artinya cerdas gitu. Padahal membayar hutang Ramadan tuh ada waktu dari bulan ya Syawal sampai Sya'ban. Bahkan beberapa keterangan dari Aisyah itu membayar hutang Ramadan di bulan Sya'ban. Bayangkan istri Rasulullah SAW hanya untuk menunjukkan pada kita jangan mau melakukan amal itu dibenturkan pada sesuatu yang nggak nyambung gitu ya. Jadi antara Syawal dan bayar ini jangan dibenturkan. Itu kita bicara contoh yang jelas misalnya seperti ya Aisyah ya melaksanakan puasa pengganti Ramadan di bulan Sya'ban itu sudah selesai harusnya. Jadi mulai sekarang sebagai orang yang cinta terhadap ilmu maka kita ya menyedikitkan gaduh, menyedikitkan tadi ya keributan. Yang penting siapa saja melakukan amal sesuai dengan ilmu yang dimiliki sudah. Kalau nanti ketemu orang lain ilmunya beda ya sudah. Ya, itulah cinta yang luar biasa gitu ya. Karena apa? Kebersamaan kita. Contoh ya yang kemarin sempat heboh itu kan antara shop sholat gitu ya. Itu kan sampai ada yang nggak mau ke masjid karena shopnya apa renggang gitu ya. Yaitu makanya ini kan juga contoh bahwa apa disitulah cinta itu butuh ilmu itu di situ. Jadi cinta kita kepada Allah kenapa tergadai hanya berbeda pendapat. Ya, ceritanya begini sebenarnya. Di dalam fikih sudah jelas ya, merapatkan shaf dan ya meluruskan shaf itu cuma sunnah. Ya, itu sunnah itu satu. Ya, artinya apa sunnah? Ya sunnah itu kalau dikerjakan sempurna dia. Ya. Nah, sedangkan ya kita kan melebarkan shaf itu karena ada alasan ya takut penularan. Karena asalnya kan 2 meter tuh. Asalnya kalau tanpa menggunakan masker itu penyebaran droplet itu kan 1,5 sampai 2 meter ya, lemparannya. Nah kemudian ketika kita melaksanakan tadi kan sudah jelas nih sholat berjamaah sendiri kalau madhab Syafi'i kan itu sunnah muakkad bukan wajib. Nah, jadi artinya kenapa? Dia ke masjid dapat sholat berjamaah. Ya, itu kan sholat berjamaah itu yang utama. Nah sekarang lurus shaf sama rapat itu kan sunnah. Lurus bisa dapat, tapi yang nggak dapat kan cuma rapat. Maka kalau kita ibarat ya melaksanakan sebuah amal, mau melakukan amal, ya yang dikorbankan kan yang tidak terlalu tidak terlalu mengganggu ya. Rapatnya shaf itu tidak terlalu mengganggu. Karena apa? Hukumnya ulama sudah menyatakan, ya rata-rata menyatakan sah. Ya kan cuman perdebatan apakah dapat pahala berjamaah atau tidak. Tentu hukum fikih itu berlaku kalau normal ya nggak akan dapat. Jadi nggak ada COVID maunya renggang gitu ya, dia nggak bisa nggak dapat. Tapi kalau ada ini ya yakinlah dapat ya. Kenapa? Jangan sampai saya mengingatkan itu ribut tentang shaf, akhirnya berantem. Padahal maksud shaf rapat itu salah satu hikmah dalam hadisnya kan apakah mau aku jadikan antara kamu dan saudara kamu berselisih? Apakah kamu mau dijadikan hatimu berselisih? Tuh, lihat coba hikmahnya. Jadi kenapa disuruh rapat itu tidak terjadi perselisihan? Ini lucu, bicara shaf jadi berselisih. Ya, surat As-Saffat itu rombongan malaikat bershaf yang namanya malaikat nggak ada yang berselisih. Kemudian surat As-Saff namanya surat As-Saff itu kan disuruh satu barisan agar apa? Ka'annahum bunyanun marsus. Agar bangunannya itu kokoh kan gitu ya. Jadi artinya begini ya. Artinya jadi shaf itu maksud merapatkan shaf dan diadakan shaf kan agar kaum muslimin saling menguatkan. Ini jangan gara-gara bicara shaf jadi kaum muslimin berselisih. Kan itu enggak paham hikmah dari shafnya gitu ya. Jadi shaf itu kan ya ayyuhalladzina amanu kan itu hai orang-orang yang beriman. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus.
Jadi yang dimaksud itu Allah sangat cinta orang yang dalam berjuang itu bersop, berbaris. Jadi walaupun sopnya renggang, ya kalau kita bersatu seperti satu bangunan, ya itu sebenarnya hikmah umum dari sopnya bisa terhalang untuk tidak rapat, tapi hatinya tidak berselisih. Itu sebenarnya. Jadi jangan sampai juga nanti sopnya sudah rapat juga tapi berselisih. Itu dua-duanya nggak dapat. Artinya apa? Asalnya rapatnya sop adalah untuk menguatkan persaudaraan kaum muslimin itu. Ya, ini contoh bahwa sebagai ya anak-anak muda LDK, kita kalau menghadapi hal-hal yang seperti itu perbanyak ya, ilmunya, sehingga kita mengambil sesuatu, ilmu itu hubungannya dengan kebijakan. Itu yang harus ini al-alim al-hakim. Kalau kita benar-benar punya ilmu, pasti sikap kita bijaksana. Ya, tapi kalau kita ilmunya kurang, kadang-kadang kita tabrak sana tabrak sini, ya kita lebih kepada keras. Nah, ini kenapa? Karena ilmu yang benar akan melembutkan hati. Ibadah yang benar sungguh-sungguh akan melembutkan hati. Infak yang sungguh-sungguh akan melembutkan hati. Orang yang bertakwa itu semuanya dilembutkan. Dilembutkan dengan ilmunya, dilembutkan dengan ibadahnya, dilembutkan dengan baca Qur'annya, dilembutkan dengan infak sedekahnya, dilembutkan dengan memaafkan wal afina 'anil nas, dilembutkan dengan dia menahan menahan emosi. Jadi semua ya larinya yang dinamakan orang bertakwa, yang dinamakan ya cinta kita makin tinggi di bulan Syawal itu adalah ketika hati kita yang mau dipenuhi cinta itu sudah siap, yakni hati yang lembut, ya. Hati yang lembut, hati yang lembut dengan ilmu, hati yang lembut dengan ya ibadah fardu, hati yang lembut dengan ibadah sunnah, hati yang lembut karena qiyamul lail, hati yang lembut karena bacaan Al-Quran, hati yang lembut karena zikir, hati yang lembut karena infak sedekah, hati yang lembut karena zakat, semua. Jadi kalau mau ditanya ningkat atau tidak ningkat di bulan Syawal itu adalah ada pada ketakwaan kita, yang dinamakan ketakwaan kita tadi, hati kita. Ya, hati yang sangat sehat. Jangan lagi beramal karena riya, jangan lagi, pokoknya semuanya coba kita ungkapkan kepada Allah. Jadi itulah cinta sejati yang kalau dia seperti itu, insya Allah tadi dua pasang yang sama-sama keras juga akan bisa menjadi sama-sama lembut. Ya, ini mengejar cinta Allah, modalnya tadi ya, modalnya sangat luar biasa. Semua latihan kita di Ramadan, baik dari ilmu, amal sampai semuanya itu dalam rangka untuk ya melembutkan melembutkan hati, sehingga hati yang lembut itulah yang akan Allah ya berikan cinta yang luar biasa. Wa allafa baina qulubihim, akan disatukan hati-hati itu ya, sampai-sampai Allah mengatakan ma'allafta lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kamu punya uang banyak lalu kamu bagi-bagi uang itu, kamu tidak akan bisa menyatukan dua hati ataupun banyak hati kaum muslimin. Walakin Allah, tapi Allah lah allafa baina qulubihim, yang akan bisa ya mentautkan hati-hati itu. Karena itu Ramadan ini bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam berilmu, sungguh-sungguh dalam beriman, sungguh-sungguh dalam mensucikan diri, sungguh-sungguh dalam bermunajat, sungguh-sungguh dia merasa bahwa Ramadan itu bukan dia yang hebat, kalau tidak atas pertolongan Allah dia tidak bisa melakukannya, maka itu akan dibawa di bulan Syawal. Dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kaedahnya, sesuai dengan niatnya, semua itu. Nah, itulah ya Syawal sesungguhnya. Sehingga walaupun puasanya 6 hari, walaupun baca Qur'annya mungkin tidak sampai 1 juz, syukur-syukur 1 juz 1 hari, kalaulah dia zikirnya tidak sebanyak, qiyamul lailnya tidak mungkin selama Ramadan, tapi dia hatinya di bulan Ramadan dan di bulan Syawal sama, yakni hati yang siap, ya, hati yang siap diseru oleh Allah, hati yang siap untuk melaksanakan ketentuan Allah. Apapun masalah di dunia akan dihadapi, karena dia tahu hidup ini bukan di dunia ini, tapi hidup ini adalah bisa atau tidak meraih surga Allah. Ini sebagai prolognya, silahkan sisanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yang ada dalilnya hadisnya adalah
gabungan itu nggak ada sebelum. Gabungan itu hanya soma Ramadana wa atba'ahum sittan min Syawal gitu ya. Fa ka'annahu soma dahrin. Bahwa itu jelas bahwa siapa yang berpuasa Ramadan. Nah, dan keterangan ulama puasa Ramadan itu bukan dengan hutang-hutangnya. Ini kadang-kadang orang sekarang Ramadan itu dengan hutang-hutangnya, tidak. Ya, dia sudah melaksanakan di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana dengan Ramadan dia yang masih hutang lah? Hutangnya kan ada temponya. Berarti kan yang penting niat bayar kan gitu ya. Jadi dia sudah niat membayar. Itulah yang kadang-kadang orang kenapa jadi ngurusin hutang sih, orang Allah juga perpanjang untuk bayar hutangnya gitu ya. Ya saat itu di bulan Syawal yang paling bagus ya konsentrasi dulu puasa 6 hari ya. Nah, sedangkan bagaimana ya ini banyak sekali juga artikel-artikel yang sudah tersebar, memang membacanya harus punya ilmu memang ya itu. Jadi bagaimana dengan memasukkan dua niat ya di dalam satu amal. Kalau amalannya hanya sekedar tadi ya puasa Syawal, kemudian puasa Senin Kamis sama Ayyamul Bid itu masuk ya, ulama hampir ya sedikit yang berselisih, rata-rata bisa gitu ya, bisa silahkan. Yang tidak bisa tuh niat qadha sama niat Syawal itu nggak bisa kan gitu ya. Jadi kalau qadha harus mandiri dia sendiri karena dia amalannya fardu. Jadi ketika yang sama-sama sunnah itu ya mayoritas ulama membolehkan gitu ya. Jadi artinya pasti ada yang tidak bolehkan, tapi jangan diperselisihkan. Jadi artinya ya kalau yang nggak mengambil bolehkan ya silahkan. Tapi karena ada yang bolehkan, mau ambil bolehkan silahkan. Tapi nomor satu pelajari ilmunya dengan benar. Sehingga kalau ada kawannya berbeda nggak usah ribut. Ini kadang-kadang kan nggak tahu, mungkin kurang pede dia, akhirnya kawannya harus sama persis dengan dia kan gitu ya. Jadi ini ya PR besar bagi kita. Jadi udah terjawab semua tadi, tidak ada 3 hari dan sebagainya, itu Ayyamul Bid beda lagi kalau mau ya. Kalau misalnya kayak saya nih ya Syawalnya sekarang melewati Ayyamul Bid ya sudah sekalian, melewati Senin Kamis sudah sekalian, yang penting kan di bulan Syawal itu secara ilmu bisa. Kemudian tadi ya sudah jawab ya, ya udah Syawal dulu saja. Masalah misalnya dia hutangnya 30 gitu ya, seorang wanita itu 30 lagi kan gitu ya, yang menyusui sama itu ya kan bisa 3 hari bulan ini, 3 hari ya ambil 33. Jadi jangan jangan yang berat juga kan gitu ya. Jadi bagi 10 bulan akhirnya 30. Coba kalau puasa 30 hari dalam 1 bulan ya. Jadi artinya ilmu itu untuk memudahkan. Jadi kalau ilmu itu menyulitkan, menurut saya tinggalkan dulu ilmunya, kemudian tadi ya coba dulu. Tapi yang dimaksud mudah dan sulit tadi ya, yang sudah jelas-jelas tadi ya. Ustadz saya sulit pakai kerudung ya, enggak, itu mah beda tuh. Itu di situ bukan mudah susah. Jadi tadi artinya masa agama kita susah banget sih, mau puasa Syawal aja syaratnya harus itu, nggak ada syarat. Coba cari syarat puasa Syawal, nggak akan ada. Karena apa? Ya memang siapa saja boleh puasa Syawal. Kan gitu ya. Walaupun hutang Ramadannya mungkin 30, dia mau puasa Syawal dulu ya, mumpung bulan Syawal. Yang jelas masih bulan Syawal ya, jangan nanti ya Dzulqa'dah mau puasa Syawal udah nggak bisa. Tapi bayar puasa Ramadan di bulan Dzulqa'dah bisa, Dzulhijjah bisa, Muharram bisa, kapan aja bisa kalau masa bayar puasa Syawal. Jadi lihat coba yang mudah dikerjakan ya, nanti yang sekarang sesuai dengan jobnya dikerjakan sekarang. Itu 3-tiganya udah kejawab ya. Itu momentum saja kan, biasanya habis Ramadan kan mungkin dia jiwanya masih bersih dan pengen mengadakan di bulan Syawal ya. Ini mungkin yang dimaksud seperti itu. Yang jelas sih sebenarnya tidak ada ketentuan apakah ya harus di bulan Syawal. Ya, asalnya menikah di bulan Ramadan juga boleh kan gitu ya. Jadi ya cuman kan godaannya berat jadinya ya, karena tantangan ya pengantin baru di Ramadan gitu ya. Itu tantangan berat. Ya, tetapi sebenarnya menikah tidak berkenaan dengan ya bulan gitu ya. Tapi menikah harus dikaitkan dengan persiapan ya. Yang nomor 1 tadi persiapan ilmu, kemudian persiapan batinnya tadi, kemudian juga visi misi yang seharusnya harus benar-benar dipahami, bahwa berumah tangga bukan ya untuk
menyatukan cinta yang ujungnya masuk neraka, tapi harus mencantumkan cinta yang ujungnya masuk surga. Dan ini yang kadang-kadang di zaman sekarang ini ya gampang-gampang susah, karena memang nomor satu sih sebenarnya ilmu itu tidak ada. Karena ketika orang mau jadi bengkel saja ya, itu ada sekolahnya gitu ya. Mau jadi ya dokter ada sekolahnya, mau jadi guru ada sekolahnya, tapi jadi bapak belum ada sekolahnya kan itu ya. Jadi ibu belum ada sekolahnya. Nah, ini gimana menyikapi seperti ini? Padahal kan dia ya kalau jadi guru bukan seumur hidup ya. Jadi dokter tidak seumur hidup, tapi menjadi bapak seumur hidup. Menjadi ibu seumur hidup. Makanya ya walaupun kita seorang guru, seorang ustadz, seorang apa dan sebagainya, harus punya waktu untuk belajar menjadi bapak. Di dalam ya Al-Quran sendiri saja itu menjadi laki-laki itu kata rijal itu ya, rijal itu sangat banyak. Dan itu kan ada kriteria laki-laki itu kan ada rijal gitu ya. Nah, kalau sudah disebut rijal itu adalah yang rujulah, laki-laki yang punya benar-benar laki-laki lah, jantan gitu ya. Nah, sedangkan menjadi seorang bapak ya ataupun ada laki-laki biologis belum tentu menjadi seorang rijal. Nah, ini kan kadang-kadang kita harus paham di situ. Ya, banyak kalau bahasa di kita saat ini banyak ya yang jenis kelamin laki-laki, tapi apakah dia punya sifat rijal atau tidak ya. Contoh misalnya ya rijal ketika dikaitkan dengan rumah tangga misalnya ya, itu kan disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Jadi laki-laki itu berada satu derajat di atas perempuan. Nah, ini ya artinya kalau mau menjadi laki-laki ya yang benar-benar ya mengerti ya sebagai suami sesungguhnya seperti apa. Ya, jadi begini, ya ini sedikit bekal lah ya. Jadi dalam Al-Quran itu kita ini misalnya ya ada kata rijal, ada an-nisa ya. Itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu kalau mau membuktikan kelaki-lakiannya, dia harus berada di atas perempuan. Yang dimaksud yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Seorang laki-laki yang sadar bahwa tanggung jawab dia lebih besar daripada perempuan, dia harus membimbing seorang perempuan, maka ilmunya harus lebih banyak. Dia harus benar-benar menjadi pemimpin, maka persiapan ya kesabarannya harus lebih besar, semuanya harus lebih besar. Itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah menciptakan laki-laki untuk sanggup menanggung beban yang lebih berat daripada wanita. Baru kemudian wa bima anfaqu min amwalihim. Dia tidak pantang menyerah untuk menghidupi keluarganya. Jadi kalau ada laki-laki pengangguran, nggak mau kerja, itu tuh bukan laki-laki, itu setengah an-nisa kan itu ya. Jadi aslinya mental seorang laki-laki dia tidak patah, tidak menyerah untuk memberikan nafkah yang terbaik bagi keluarganya. Itu lihat. Ya, nanti akhirnya apa? Seorang wanita an-nisa harus belajar menjadi an-nisa. Ya, kan sekarang banyak perempuan tapi belum tentu menjadi an-nisa ya, wanita yang sesungguhnya. Makanya pelajari surat An-Nisa. Anehnya surat An-Nisa itu banyak bicara tentang harta. Ya, terus bicara tentang ilmu. Sudah dibenturkan pertama kali di dalam surat An-Nisa itu perempuan dikaitkan dengan masalah poligami. Ini kan menjadi catatan berat ya, seorang wanita ya jangan sebagai perempuan saja, dia harus sebagai An-Nisa. Jadi kalau ada seorang laki-laki siap menjadi suami, seorang perempuan siap menjadi istri, bergabung, itulah rumah tangga yang aslinya. Nah sekarang itu kan kadang-kadang ya karena sudah dewasa, sama-sama kenal, satu kelas lagi kan gitu ya, ya sama-sama suka nikah, ya udah cuman gitu aja. Akhirnya ada masalah main otot kan itu ya. Setelah main otot ya udah tadi
Ya pokoknya kamu udah nggak sayang lagi, ini saya. Jadi bicaranya perasaan. Jadi kalau perasaan ke perasaan nggak akan ketemu. Jadi dijadikan agama ini kan untuk menuntun kita, menjadi pedoman hidup bagi kita, sehingga dari kesamaan agama itulah kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mengarungi kehidupan ini dengan lebih baik. Jadi kalaulah saat ini belum mendapat cinta tadi, mungkin masih disuruh ya menjadi, kalau yang laki-laki menjadi suami yang terbaik, coba latihan menjadi suami yang terbaik. Bagaimana caranya itu, belajar ilmunya. Jadi jangan asal nikah saja. Yang perempuan juga menjadi istri yang terbaik, jangan asal nikah saja. Karena kalau asal nikah nanti lama-lama kayak, ya mohon maaf, kayak kambing, sapi gitu ya. Udah nikah, punya anak, udah gitu aja. Gitu. Nggak ada anaknya cita-citanya mau seperti apa gitu ya. Kemudian rumah tangganya mau dibawa kemana. Apakah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu selesai di qurrata a'yun atau dilanjutkan doanya wa ja'alna lil muttaqina imama. Kan berarti kita mencetak pemimpin-pemimpin orang mutakin. Berarti kan berat tuh memimpin orang mutakin itu. Kalau cuman pemimpin orang umum mah bisa kan gitu ya. Tapi wa ja'alna lil muttaqina imama ini menunjukkan rumah tangga itu ya, ini termasuk di bulan ya Covid ini sebenarnya mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa rumah ya seorang laki-laki bukan sekedar cari duit, tapi ya harus benar-benar menjadi pemimpin di rumah tangga, menjadi pendidik di rumah tangga ya, sehingga ini dilatih selama 2 bulan lebih. Mudah-mudahan setelah lulusan Covid ini menjadi bapak-bapak yang hebat gitu ya. Ya, jadi orang tua yang hebat itu muncul dari ya sekolah-sekolah Covid kan gitu ya. Ya, coba kalau nggak ada seperti ini, nggak akan ada itu. Demikian, mudah-mudahan ini tidak puas ya, sebagai gambaran yang insyaallah bisa menjadi semangat untuk tadi Syawal meningkatkan ilmu, meningkatkan lagi belajarnya, mau termasuk meningkatkan belajar saya sebagai laki-laki harus seperti apa, sebagai suami seperti apa, perempuan sebagai apa, ya sebagai istri seperti apa dan sebagainya. Kalau semuanya seperti itu, insyaallah baldatun thayyibatun wa raghubun ghafur, kita akan menjadi umat Islam yang sangat hebat di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.